Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan seminar kerja praktek yang akan dibawakan oleh Hizbullah Alif Effendi dengan nomor induk D1021 20171. Jurusan Teknik Elektro, konsentrasi TTL, kemudian laporan kerja prakteknya yaitu pengujian tahanan kontak pemutus tenaga atau PMT kubikel 20 kV pada gardu induk Tapang ya. Jadi melaksanakan kegiatan kerja prakteknya waktu KP liburan ya. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan nilai KP maka saudara yang bersangkutan harus melaksanakan seminar. Selain itu nanti nilai seminarnya ini ya akan dibagi dua, jadi ditambahkan dengan hasil lapangan dibagi dua, maka itulah yang akan menjadi nilai kerja praktek. Nah, untuk itu silakan saudara Hizbullah Alif Effendi ya untuk menjelaskan apa laporan KP-nya. Silakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elang Marinani SMT selaku dosen pembimbing KP saya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan seminar KP saya pada pagi hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Di sini saya mengambil judul KP yaitu pengujian tahanan kontak pemutus tenaga atau PMT kubikel 20 kV pada gardu induk Ketapang. Nah, sedikit review tentang tempat KP saya ini berada di Jalan Brigjen Katamsos, Praharja, Kecamatan Desa Pawan, Kabupaten Ketapang. Tugas OLTG Ketapang ini sebagai pelaksana pemeliharaan dan pengaturan beban. Sebagai pelaksana, OLTG ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan aset, baik berupa pemeliharaan teknis maintenance, condition based maintenance maupun emergency maintenance. Nah, ini untuk struktur organisasi di OLTG Ketapang itu sendiri bisa dilihat. Untuk jadwal KP saya dimulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 25 Agustus. Untuk hari kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk Sabtu dan Minggunya kami off aja. Pemutus tenaga atau circuit breaker adalah peralatan penting dalam penyaluran energi listrik untuk menjaga keandalannya. PMT ini perlu dijaga pemeliharaan mekanis dan elektris. Salah satu pengujian yang saya lakukan adalah pengukuran tahanan kontak. Di sini saya menggunakan alat pengukur CVT 100 dengan memberikan arus atau menginjek arus dasar 100 ampere pada PMT yang posisi tertutup atau posisi close. Satuan yang saya gunakan adalah mikroohm dan batas standar tahanan PMT ini kurang dari 100 mikroohm. Nilai tahanan yang lebih kecil akan menunjukkan kinerja PMT yang lebih baik. Untuk rumusan masalahnya, permasalahan yang saya angkat dalam kerja praktek ini adalah pengujian tahanan kontak, di mana pengujian ini berfungsi untuk mengetahui kualitas pemutus tenaga itu sendiri pada kubikel 20 kV di gardu induk Ketapang, apakah sudah sesuai prosedur yang ditentukan. Nah, untuk tujuannya, yang pertama untuk memahami fungsi dan peran pemutus tenaga PMT kubikel 20 kV sebagai bagian penting dalam sistem distribusi dan transmisi listrik. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan memahami standar dan regulasi yang terkait pengujian tahanan kontak PMT pada kubikel 20 kV yang berlaku di PT PLN Persero. Yang ketiga, melakukan pengujian tahanan kontak secara akurat dan konsisten menggunakan metode pengujian yang tepat, baik dengan alat manual maupun perangkat pengujian khusus. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, fokus pada pengujian tahanan kontak pemutus tenaga atau PMT yang terdapat dalam kubikel dengan tegangan kerja 20 kV. Yang kedua, membahas prosedur pengujian tahanan kontak PMT secara praktis dan teknis serta analisis hasil pengujian. Dan yang ketiga, tidak membahas pengujian tahanan isolasi atau aspek fungsional lain dari PMT. Fokusnya hanya pada pengujian tahanan kontak itu sendiri. Nah, kubikel. Apa itu kubikel? Kubikel itu adalah seperangkat peralatan listrik yang terpasang pada gardu induk
dan gardu distribusi atau gardu hubung. Fungsinya ini sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan pengaman sistem penyaluran tenaga listrik tegangan menengah. Nah, bagian-bagian kubikel ini terdapat 4 kompartemen. Yang pertama kompartemen tegangan rendah atau kompartemen low voltage, kompartemen busbar, kompartemen PMT, dan kompartemen kabel power. Kompartemen elektrik ini berada di bagian atas kubikel, yang dimana di dalam ini terdapat relay yang berfungsi sebagai indikator ketika adanya gangguan pada pendulang 20 kV. Selain itu, pada kompartemen elektrik ini terdapat instalasi yang terkoneksi dengan SCADA yang memungkinkan dispatcher UPWD untuk dapat mengontrol kubikel tersebut. Kemudian ada kompartemen busbar, mengandung busbar yang dilapisi isolator untuk meredam tegangan 20 kV. Busbar ini biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium dan menerima tegangan 20 kV dari kubikel kami. Jarak aman busbar dengan objek di sekitarnya itu adalah 20 cm. 1 kV sama dengan 1 cm. Berarti kalau tegangan 20 kV, jarak amannya 20 cm. Kompartemen PNT berisi PNT 20 kV, satelit busbar, satelit kabel power, grounding kubikel atau PNT tanah, interlock PNT dengan grounding, interlock PNT dengan filter, dan heater PNT dengan mekanisme penggeraknya. Kemudian ada kompartemen kabel power berisi yang pertama ada terminasi kabel tegangan menengah, 3 kapasitor voltmeter yang terhubung dengan terminasi kabel dengan 3 lamp indikator untuk pemantauan visual keadaan kabel. Kemudian ada rangkai hubung pendek dan tulisan tanah dengan mekanisme operasi kecepatan tinggi. Kemudian ada trafo arus dan trafo tegangannya. Nah, ini adalah gambar PNT. PNT, apa itu PNT? PNT adalah peralatan saklar mekanis yang mengoperasikan arus beban sesuai ratingnya dalam kondisi normal maupun kondisi abnormal, termasuk saat terjadinya gangguan. Fungsinya ini sebagai pembuka atau penutup rangkaian listrik saat berbeban, serta bisa membuka atau menutup saat terjadinya gangguan jaringan pada PNT. Nah, salah satu pemeliharaan pada PNT ini adalah dengan pengukuran kontak. Fungsinya dari pengukuran kontak ini adalah untuk mengukur resistansi kontak dalam komponen kubikel seperti pemutus daya dan pemutus tanah. Hasilnya dihitung dengan hukum Ohm dengan persamaan R sama dengan P per I, atau resistansi sama dengan tegangan dibagi arus dengan menggunakan alat mikron CPC 100. PNT menginjeksi arus sebesar 100 ampere. Hasilnya diukur dalam satuan mikroohm. Tahanan kontak yang dianggap buruk itu nilainya lebih dari 100 mikroohm. Nah, ini adalah peralatan kerja yang digunakan, yaitu mikron CPC 100. Nah, ini untuk peralatan gantinya safety helmet dan safety boot. Dan ini adalah 2 buah current converter atau 2 buah kabel arus. Kemudian ini 2 buah kabel safety converter dan inclem atau 2 buah kabel tegangan. Nah, untuk prosedur pengujian kabel kontak ini, yang pertama melakukan briefing sebelum melakukan pekerjaan yang dipimpin oleh ketua regu pemeliharaan. Yang kedua, berdoa bersama. Yang ketiga, memasang rambu-rambu K3. Yang keempat, memakai perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Yang kelima, mengeluarkan PMD dari kubikel. Yang keempat, menyiapkan alat uji tahanan kontak. Nah, ini untuk rangkaiannya, rangkaian pengujian tahanan kontaknya. Di sini ada kabel grounding, di sini untuk kabel power, di sini kabel arus atau elektronik tadi, di sini kabel voltage dan kabel tegangan. Jadi nanti harus memungkinkan sebesar 100 ampere, kemudian untuk tegangannya. Nah, ini untuk pemasangan pada alatnya, pada alat omikron. Nah, ini pada PNT-nya. Di sini fasa R, fasa S, dan fasa T. Nah, untuk prosedur pengujian tahanan kontaknya, yang pertama PNT harus dalam posisi close. Kemudian putar tuas atau bisa juga ditekan keyboard pada alat ukur omikron. Kemudian set 100 ampere, lalu injek atau tekan tombol pada pojok kanan bawah. Nanti dia akan proses dan hasilnya nanti keluar pada layar display. Setelah itu catat atau foto hasil uji tahanan kontak dan ulangi langkah di atas dengan memindah ke fasa S dan fasa T. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk fasa R
didapatlah nilai tahanan kontaknya itu 27,58 mikroohm, fasa S 26,99 mikroohm, dan fasa T-nya 26,60 mikroohm. Nah, sesuai peraturan PLN SPLN nomor 521 tahun 1983, nilai tahanan kontak PMT itu harus kurang dari 100 mikroohm. Jika melebihi, maka PMT ini akan diganti baru atau cadangan yang tak terbebani di dalam ini. Tahanan kontak yang tinggi akan mempengaruhi keandalan PMT. Nilai yang tinggi akan menyebabkan arus yang meningkat sehingga menyebabkan overheating atau panas yang berlebih dan merusak PMT itu dengan cepat. Overheating juga bisa melelehkan kontak peredam besar api sehingga menguranginya kemampuannya untuk meredam panas yang berlebihan. Nah, kesimpulannya, hasil dari pengukuran tadi untuk tahanan kontak PMT kubikel 20 kP di gardu induk Tapang hasilnya kurang dari 100 mikroohm sehingga sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh PLN, yaitu SPLN nomor 521 tahun 1983, sehingga PMT tersebut masih layak untuk beroperasi. Tahanan kontak yang melebihi 100 mikroohm, PMT-nya dapat mengakibatkan panas yang berlebihan atau overheating dikarenakan terdapat gap dan membuat vakum botol gagal meredam unsur api. Nah, sarannya perlu dijaga secara berkala untuk menghindari kerusakan yang parah. Pencegahan ini akan mengurangi risiko yang kerugian besar. Jika PMT rusak karena gangguan listrik, butuh perawatan korektif dan detektif. Saat menguji juga pasang kabel ground terlebih dahulu. Ini penting untuk keselamatan operator, peralatan, dan mencegah bahaya arus bocor serta lonjakan tegangan yang merusak. Itu juga selesai menguji, pastikan lepas kabel groundnya belakangan atau terakhir. Nah, saat menggabungkan kabel ke atas dan ke bawah, pastikan kabel hitam dan merah atau kabel arus dan kabel tegangannya ini tidak bersentuhan untuk menghindari dampak pada pengukuran. Dan berhati-hati juga di sekitar PMT karena arus yang diinjek ini cukup besar, yaitu 100 ampere. Yang dari saya, terima kasih. Oke, ya demikian ya presentasi atau penjelasan dari rekan kalian ya. Bismillah, panggilan siapa nih? Hizbullah kah, Alif kah, Fendi kah? Ya? Alif. Alif berarti anak pertama kah? Oh, ya. Nanti yang perlu kamu perbaiki adalah waktu ngeprint dilihat ya, judul kadang ada gambar, kemudian judul gambarnya itu melompat di halaman sebelah sendiri ya, banyak, nanti diperiksa aja ya, jadi sebelum di print dilihat. Kemudian yang saya ingin tanyakan, istilah PMT, ada penjelasan singkat yang kamu lakukan atau kamu katakan, kadang biasa disebut sebagai PMT gitu ya, misalnya circuit breaker atau lokus tenaga itu kan kadang disingkat sebagai PMT. Nah, itu berarti PMT itu singkatannya apa? PMT itu kepanjangan dari pemutus tenaga atau bahasa Inggris itu circuit breaker atau yang disingkatnya ada CDA. Ya, kalau orang bilang PMT, sebetulnya PMT itu ada singkatan kah atau nama alat kah atau apa? PMT itu alat, Pak. Pemutus tenaga gitu ya. Pemutus tenaga, karena singkatan kamu banyak nih, titik-titik PMT, nanti titik-titik PMT, titik PMT. Jadi kalau kita menjelaskan suatu istilah cuma perlu di awal saja. Selanjutnya nggak perlu kamu berulang-ulang memberikan penjelasan, tapi beda-beda tuh penjelasan kamu tuh. Jadi melebar, karena itu kita harus fokus dengan istilah yang kita pakai. Ya. Nah, kemudian di bagian saran tuh menarik tuh, di bagian saran. Coba kamu buka di bagian saran. Ya, lihat di bagian saran. Ya, di bagian saran itu kamu ada memberikan informasi, ya. Informasi, karena informasi kalimatnya itu beda-beda dengan yang di sini nih. Ya, kalau yang di sini pakai bahasa Inggris, kalau yang di sana pakai bahasa Indonesia, korektif, detektif. Ya, coba kamu baca sekali lagi coba. Untuk sarannya, PMT perlu dijaga secara berkala untuk menghindari kerusakan yang parah. Pencegahan ini akan mengurangi risiko kerugian besar.
jika PMT rusak karena gangguan listrik. Nah, oke. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan PMT itu bisa rusak? Karena terdapat gap tadi Pak, sehingga harusnya itu jadi terhambat. Nah, itulah masalah apa itu yang menyebabkan itu? Karena terdapat vibrasi. Berarti harus selalu dikontrol, ya, harus selalu dirawat. Nah, di sana ya kita berbicara di tempat kamu kerja praktek. Perawatan itu dilakukan berkala kah untuk PMT itu? Biasanya terjadwal Pak, tergantung. Biasanya ada jam ininya juga sih Pak, jam waktu pemakaiannya juga. Artinya kan ini PMT ini banyak nih kan, nggak cuma satu kan. Nah, seberapa banyak yang ada di sana? Ada 12, sekitar kalau di untuk PMT-nya ada 16 Pak. Pemakaiannya seragam nggak langsung? Biasa. Terus bagaimana cara merawatnya kalau misalnya masih dipakai? Apakah terjadi pemadaman atau gimana? Atau bisa di Untuk cara perawatan itu Pak, untuk menjaga keselamatan juga sih Pak, jadi harus dipadamkan. harus dipadamkan gitu ya? Ya saya sama seperti kita di rumah lah. Kalau saklar listrik kita rusak, ya ini kan sama seperti saklar atau MCB ya kalau di rumah. Maka mau tak mau ya harus kita clearkan dulu ya. Kalau enggak ya mungkin risiko. Karena itu perlu kehati-hatian. Ya, karena itu SOP yang kamu lakukan pertama, coba lihat SOP-nya itu ada prosedur. Itu menarik tuh. Berdoa dulu. Ini nih, berdoa nih. Berdoa nggak duluan nggak berdoanya dulu. Nah itu briefing dulu sih Pak, briefing sebentar, lalu berdoa. Karena di sini kalimatnya berikut prosedur pengujian tahanan kontak. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bilang prosedur, apakah prosedur ini memang sudah ada ditempatkan oleh perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau yang kamu perkirakan saja ini? Yang saya perkirakan kalau masalah itu Pak, pas mengujinya seperti ini Pak susunannya. Oh gitu. Jadi ini langkah-langkah ya prosedurnya. Kenapa harus berdoa? Supaya agar tidak terlihat. Ya, karena banyak kasus ya bahwa listrik itu pemasangan instalasi apakah di mana saja bisa juga tidak cuma orang PLN, bisa juga orang yang bermain di sekitar itu bisa juga kesetrum, ya kan? Gitu. Jadi memang ya, ini hal-hal yang lumrah lah ya. Kemudian rambu-rambu ketiganya adakah kamu memperlihatkan di sini? Apa saja tuh rambu-rambu ketiganya tuh yang kamu lihat? Yang saya tahu itu waktu pemasangan hati-hati ada tegangan. Begitu. Jadi harus steril ya, harus steril ya. Jadi orang yang tidak berkepentingan. Nah, untuk petugasnya yang melakukan pemeliharaan itu menggunakan sepatu khusus enggak? Nah, berarti itu masuklah dalam bagian kelengkapan lah ya, kelengkapan. Nah, ini nih yang kamu lihatkan ya, ada helmet, ada safety boot ya. Jadi kalau kalian masuk dalam pembangkit biasa sih memang ya, standarnya ada sepatu yang kita pakai, sepatu khusus, bukan sepatu sport, bukan pakai sandal jepit ya, sehingga kalau terjadi sesuatu ya itu tidak membuat pegawainya ataupun orang di sekitarnya jadi korban. Jadi cukup ramai nih ya. Angkatan berapa yang hadir nih? 21-20 ya. Kartunya dikumpulkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan dari audiens ya. Dari audiens silakan berganti-ganti, yang saya harapkan mungkin sekitar 3 pertanyaan kita buka ya. Silakan apa yang mau ditanyakan nanti langsung dijawab saja oleh sebelah. Ayo.
Ayo silakan. Salwa Sabita. Ayo silakan bertanya. Tidak ada pertanyaan? Sebetulnya pertanyaan itu paling gampang. Apa kesan-kesannya KP di Ketapang misalnya atau di Pembangkit? Karena itu sesuatu yang tidak semua orang bisa masuk karena privat ya, daerah privat pribadi. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisakah di sana kita mengambil data untuk skripsi? Ya, gitu. Silakan kalian tanyakan lah. Siapa tahu nanti kalian di sana ada keperluan untuk mencari data atau apa gitu. Ya, silakan. Yohanes. Ayo. Ini ada Yohanes nih. Yohanes Jeffrey. Ada di luar, boleh lah di luar. Ngomongkan aja. Ayo, silakan bertanya. Resiko dapat non-shift lah ya. Perkenalkan saya Salwa Sabita dengan NIM 1021 mau nanya untuk selama magang sana itu kira-kira apa kendala atau kesulitan? Kendalanya sih, kendala ini yang pertama terbatas ya. Terbatas ini maksudnya di sana tuh nggak setiap hari ada kerjaan. Jadi kadang di dalam BI belajar itulah. Memang kalau kita kerja praktek itu kita kan awam dengan dia, maka kita yang harus sering bertanya, ya kita sering bertanya, karena mereka di sana itu bukan melayani kita sebetulnya, mereka punya tugas-tugas khusus, ya. Tapi memang ada bagian-bagian yang tugasnya memang untuk membantu atau mendampingi kegiatan dari mahasiswa, karena di sana juga biasa juga ada yang dari SMK, ya, bisa juga dari sekolah atau perguruan tinggi lain, ya, politeknik misalnya. Dan jangka waktunya pun ada yang lama biasanya ya. Jadi kalau pengalaman saya misalnya kita ke Pembangkit, di sana itu tidak cuma elektro saja ya. Jadi ada juga prodi lain misalnya dari teknik lingkungan, dari teknik industri gitu ya. Jadi macam-macam. Mungkin kita juga tidak lama lagi ya akan melaksanakan kegiatan kuliah lapangan ya. Kalau dulu kan kita pernah ke kuliah lapangan ke Pembangkit yang di Singkawang itu, yang di pantai itu. Nah itu mungkin nanti kita akan coba cari tempat lain ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Boleh dibuka tulisannya coba. Nah, saya minta coba menjelaskan ini ya, menjelaskan pengalaman melaksanakan kerja praktek di Gardu Indo Ketapang. Pengalamannya itu Pak sangat berkesan sekali bagi saya, terutama untuk orang-orang di sana itu sangat terbuka sekali, sangat baik sekali Pak Bernani berbagi. Dia tidak memandang bahwa kali ini mahasiswa magang, jadi semuanya itu buat Pak di pukul rata. Terus, kamu kan putra daerah di sana kan? Karena itu KP liburannya di Ketapang, nggak mungkin kita tinggal di Sintang pengen Ketapang gitu kan? Karena biayanya pun posnya tinggi. Jadi kalau KP liburan itu memang targetnya adalah lokasi kita melaksanakan kerja praktek itu berada di lokasi kampung halaman kita, sehingga tidak ada kos biaya untuk penginapan dan makan. Ya, jangan sampai nanti Pak kami mau KP-nya di Kucing Pak. Ya biaya kosnya pasti tinggi kan karena ditanggung masing-masing, ya kan? Nah itu.
Tapi kalau kalian misalnya orang Pontianak, terus kebetulan kawan kita ada yang di Singkawang, nah kalian boleh ikut nebeng gitu ya, selama kegiatan di tempatnya boleh, nggak ada masalah ya. Jadi tidak jadi kendala kalian untuk melaksanakan kegiatan kerja praktek, apakah di lokal Pontianak ataupun di kabupaten lain. Oke, saya hitung dulu ya sebentar nilainya. Baik ya. Kebetulan saya sebagai Kaprodi dan juga pembimbing kerja prakteknya, jadi mungkin prosesnya lebih singkat ya. Karena berkasnya langsung saya tangani, lembar pengesahannya pun langsung saya tangani, perbaikan tidak banyak, nanti silakan diperbaiki, ada bagian yang saya kasih tanda ya. Jadi saya akan bacakan berita acara seminar kerja praktek kita. Nah, karena ini adalah pembacaan kerja praktek, maka saudara silakan berdiri dulu bentar ya. Jadi berdasarkan seminar kita hari ini tanggal 5 ya September, bertempat di Fakultas Teknik, khususnya di ruangan di berapa 17 ya? 16 ya. Telah melaksanakan seminar kerja praktek. Nama Hizbullah Alif Effendi, nomor induk D1021201071, jurusan Teknik Elektro, konsentrasi Teknik Tenaga Listrik, dengan judul laporan kerja praktek pengujian tahanan kotak pemutus tenaga PMT kubikel 20 kV pada gardu induk Ketapang. Berdasarkan hasil seminar, dosen pembimbing menyatakan bahwa laporan kerja praktek dari mahasiswa yang bersangkutan diterima ya. Tapi ada sedikit perbaikan ya, tidak banyak perbaikan, yang masalah gambar saja. Dan hasil nilainya adalah rata-rata dari nilai lapangan dan nilai seminar. Jadi rata-ratanya adalah 91,5. Oke, demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih ya. Jangan lupa nanti diperbaiki, langsung jilid ya, karena perbaikannya tidak ini bagian, jadi bagian foto atau bagian gambar, kemudian ada judul, itu lompat ke halaman sebelah ya, nanti cek kembali. Oke, cek itu saja. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.